Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada video kali ini kita akan membahas perjalanan sejarah Indonesia, yaitu berkaitan dengan penjajahan Indonesia sepanjang 2000 tahun. Dalam suatu hadis dikatakan, hubbul watan minal iman, yang artinya adalah cinta bangsa, cinta tanah air, adalah bagian dari iman. Maka dalam kerangka itulah kita berbicara pada kesempatan ini, yaitu untuk menelusuri sejarah dari bangsa kita Indonesia ini, di mana pada umumnya orang beranggapan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing selama 350 tahun. Benarkah demikian? Mari kita membahasnya mulai dari istilah penjajahan. Penjajahan ialah suatu proses atau suatu cara untuk menguasai suatu negeri atau untuk menguasai suatu bangsa, berikut menguasai sumber daya alam, termasuk juga sumber daya manusianya. Dengan kata yang lebih ekstrim, penjajahan adalah suatu perbuatan untuk menempatkan golongan manusia atau suatu bangsa menjadi takluk di bawah telapak kaki orang atau bangsa yang menjajahnya. Kemudian motif dari penjajahan itu sendiri sebenarnya apa? Secara umum motif penjajahan adalah untuk kepentingan ekonomi. Selanjutnya penjajahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Penjajahan secara tidak langsung dilakukan dengan cara penyusupan ide-ide melalui misi-misi kebudayaan, paham-paham keagamaan, dengan menggunakan media konvensional maupun berteknologi, dengan tujuan untuk menguasai alam pikiran masyarakat atau penduduk dari suatu negeri yang dijajah itu, agar kebijakan apapun yang akan diberlakukan oleh sang penjajah dalam menguasai sumber daya alam yang merupakan kekayaan negeri yang dijajah itu, akan mendapat dukungan sekaligus menjadi pembuka jalan untuk melakukan penjajahan secara langsung bila diperlukan. Sedangkan penjajahan secara langsung ialah penjajahan secara fisik,
yaitu dengan melakukan invasi langsung dengan menggunakan kekuatan senjata terhadap suatu negara untuk menguasai secara total baik pemerintahan dan tentu saja termasuk menjarah kekayaan alamnya. Kemudian kita kaitkan dengan perkataan Indonesia. Menurut para ahli sejarah, Indonesia adalah gabungan dari dua perkataan, yaitu Indo dan Nesia. Indo artinya keturunan campuran, sedangkan kata Nesia menurut sejarahnya adalah kesingkatan dari Polinesia dan Melanesia. Istilah Polinesia adalah gugusan pulau yang mencakup Pulau Hawaii, Kepulauan Solomon, dan sekitarnya. Sehingga yang dimaksud dengan Polinesia di sini ialah etnis atau rumpun bangsa yang mendiami kepulauan-kepulauan itu. Bangsa Polinesia adalah orang-orang yang tinggal di pulau-pulau di tengah Samudra Pasifik, dari Hawaii sampai ke Pulau Paskah dan Selandia Baru. Ada sekitar 10.000 pulau di Polinesia dan daerah timur Pasifik lainnya, dengan ratusan budaya dan bahasa yang berbeda. Masing-masing punya sejarahnya sendiri. Banyak pulau Polinesia yang diperkirakan telah ditempati sejak 4.000 tahun yang lalu oleh orang-orang dari Asia Tenggara. 2.000 tahun lalu, pendatang gelombang kedua bergerak ke arah timur dari Fiji, Samoa, dan Tonga menuju Pulau Marquesas. Para pendatang menyeberangi lautan dengan perahu kano kecil yang bertempat duduk 2 orang dan gandung. Di dalam kano, para pendatang membawa hasil panen serta hewan ternak. Setiap pulau mempunyai ciri khas dalam memahat kayu. Sekitar tahun 400, bangsa Polinesia baru pindah ke Hawaii dan Pulau Paskah. Penduduk Pulau Paskah menciptakan patung batu unik yang dinamakan moai, dipahat dengan alat dari batu karena mereka tidak punya besi. Polinesia berada di bagian tengah dan selatan Pasifik. Polinesia lebih besar bahkan dari jumlah luas total Mikronesia dan Melanesia jika keduanya digabungkan. Polinesia terdiri dari American Samoa, Cook Island, French Polynesia, Hawaii, New Zealand, Niue, Pitcairn Island, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis, dan Kepulauan Futuna. Bangsa Polinesia dipercaya dari Asia Tenggara pada tahun 100 sebelum Masehi. Bangsa yang terkenal berani mengembara tanpa sebab yang jelas
mereka menyeberangi lautan meninggalkan tanah air mereka. Ada kesan para pengembara itu dikecewakan oleh suatu hal dan dengan maksud menjauhkan diri dari kehidupan sebelumnya. Setelah lama mengembara, mereka sampai di sekitar Polinesia, yaitu kepulauan di sekitar Pasifik Selatan. Para petualang tersebut langsung jatuh hati saat melihat indahnya pemandangan, kondisi pantai dan pulaunya. Uniknya mereka seakan-akan telah mempersiapkan diri untuk berpindah ke pulau lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sejumlah tumbuhan dan hewan yang ikut dibawa karena dianggap penting untuk mempertahankan hidup. Istilah Melanesia adalah gugusan pulau yang berada kira-kira 1000 mil di sebelah timur pantai Australia. Sehingga etnis atau rumpun bangsa yang mendiami gugusan pulau itu dinamakan rumpun Melanesia. Rumpun Polinesia dan rumpun Melanesia ini adalah merupakan resultansi, yakni dilihat dari segi budaya, merupakan wujud akhir atau wujud sementara dari suatu proses di mana menurut teori sosiologi merupakan adaptasi dari penerimaan tradisi Polinesia dan Melanesia. Setelah diterima, tentu saja ada juga tradisi yang dibuang. Menurut P.J. Bowman, adaptasi adalah akulturasi proses dari perjalanan kebudayaan, dari mana setiap generasi menerima dari generasi sebelumnya. Dalam arti satu budaya atau tradisi akan diterima jika dianggap perlu. Adapun yang tidak dibutuhkan, maka akan dibuang, sebab dianggap sebagai ampas budaya. Selanjutnya, generasi yang telah menerima warisan tadi akan mewarisi kembali tradisinya kepada generasi berikutnya yang akan datang. Jadi kata Indo, yakni turunan campuran ini, adalah hasil dari percampuran unsur Polinesia dan Melanesia yang dibuang kata Poli dan Melanya, sehingga yang tinggal adalah kata Nesianya yang kemudian digabung dengan kata Indo, akhirnya menjadi Indonesia. Yang pada tahun sebelum Masehi, Indonesia ini wujudnya sebagai satu bangsa dengan budaya dasarnya adalah animisme dan dinamisme. Masalah Indo ini terbagi 3 tahap, yaitu tahapan sebelum tahun Masehi, kemudian tahapan tahun Masehi, dan tahapan sejak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang ini. Selanjutnya kita bahas tahapan pertama, yaitu tahapan sebelum tahun Masehi. Pada tahapan ini, yaitu sebagai akibat dari pergolakan yang terjadi di dunia yang mendorong turunan campuran dari unsur-unsur Polinesia dan Melanesia ini muncul menjadi satu bangsa baru yang bernama Indonesia.
dengan budaya dasarnya adalah animisme dan dinamisme. Merupakan budaya yang masih netral sebagai hasil akhir dari satu perjalanan sejarah, sehingga paham animisme menganggap bahwa semua benda mempunyai ruh yang bergentayangan di tempat-tempat yang angker, sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berani keluar rumah, terutama di kala hari telah gelap. Pada masa itu diperkirakan mereka hidup di pinggir-pinggir sungai dan pekerjaannya adalah menangkap ikan serta memetik buah-buahan, tetapi tidak berani masuk ke hutan karena ada ruh yang bergentayangan. Maka masalah Indo pada tingkat pertama ini terjadi akibat ledakan kependudukan di lembah Babylon yang bermigrasi mengikuti penjuru mata angin, di mana pergerakan migrasi ke arah timur laut membentuk ras kuning, yaitu rumpun bangsa Mongol, sedangkan yang bergerak ke arah timur membentuk Cina, Jepang, Polinesia, Melanesia, yang masing-masing membawa konflik yang akhirnya terdesak masuk ke Indonesia. Sedangkan Indonesia pada saat itu masih terisolasi dari kebudayaan internasional. Jadi pergerakan budaya menurut sejarah adalah berawal dari Babilonia dan mengalir ke penjuru dunia, sehingga Babilonia disebut sebagai danau budaya. Migrasi manusia dari Babilonia ke arah utara melalui pegunungan Kaukasia, terus menelusuri Hindukus, kemudian masuk ke Eropa membentuk Indo-Jerman dan lain-lain, membentuk ras putih. Migrasi manusia dari Babylon ke arah barat membentuk ras hitam dan pekat yang dikenal dengan sebutan rumpun negro atau negrito. Migrasi manusia dari Babilonia ke arah selatan membentuk bangsa Persia, di mana oleh para ahli sejarah bangsa Persia ini dikatakan sebagai turunan dari bangsa Arya, yaitu Sumeria, Kaldea, dan Assyria, yang juga disebut sebagai Babilonia awal. Jadi bangsa Babilonia awal adalah kakeknya bangsa Persia. Catatan sejarah memperkirakan bahwa proses ini terjadi sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 1 Masehi. Pertanyaan kita, apakah peristiwa imigrasi dari Babylon itu ada sangkut pautnya dengan Indonesia? Menurut Atmo Sudirjo dalam bukunya Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi, bahwa sebelum tahun Masehi di dunia ini sudah terbentuk jalan tol yang membentang dari Shanghai melalui padang pasir Gobi, terus ke pasak bumi Afghanistan, melalui Iran, kemudian melintasi Irak, terus ke padang pasir Negev dan El Nafud, kemudian masuk ke Mekah. Dari Mekah menuju ke Syria,
dan melalui pulau-pulau di Aegea terus menembus Eropa. Jalan tol ini dinamakan garis sosiologis dan ekonomis. Tetapi secara politis bisa saja kita katakan sebagai garis imperialis. Kenapa kita katakan demikian? Oleh karena semua imperialisme melalui garis ini. Semua imperialisme memanfaatkan jalan tol dunia ini. Demikianlah pembahasan kita tentang penjajahan Indonesia sepanjang 2000 tahun pada episode yang pertama ini. Silakan saudara subscribe channel ini untuk mendukung video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.